Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, seperti video saya sebelumnya, saya telah menerangkan tentang latar belakang dan landasan teori dari tugas akhir saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang analisa dan perancangan dari sistem yang saya buat. Di sini pada bagian analisa ini, saya harus melakukan analisa terlebih dahulu dari sistem yang sedang berjalan di SMK 3 Pariaman, yaitu yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru dan data nilai siswa. Baiklah, kita langsung aja. Di sini uh, aliran siswa di sini. Aliran sistem penerimaan siswa baru yang sedang berjalan di SMK 3 Pariaman itu adalah seperti ini. Ini adalah bagannya. Yang dimana prosesnya itu dari bagian pendaftaran itu memberikan formulir kepada calon siswa. Maka calon siswa melakukan pengisian formulir. Dari formulir yang diisi tersebut bahkan nanti diserahkan kepada bagian pendaftaran. Dari bagian pendaftaran dilakukan pengecekan berkas. Dari situ didapat seluruh siswa yang mendaftar nanti diserahkan kepada bagian pengolah data. Bagian pengolah data melakukan proses input, maka didapatlah seluruh siswa yang mendaftar. Dari rekap semua siswa yang mendaftar ini nanti diserahkan kepada ketua PSB. Ketua PSB ini melakukan rapat dan maka didapatlah siswa yang diterima dan yang tidak diterima. Dari situ diserahkan kembali kepada bagian pengolah data. Maka bagian pengolah data melakukan proses laporan PSB. Dari laporan di sini adalah laporan siswa yang diterima. Nanti ini dari laporan siswa yang diterima ini nanti diserahkan kepada kepala sekolah. Dari kepala sekolah itu dilakukan penandatanganan, maka didapatlah laporan siswa yang diterima yang sah. Nah, dari kepala sekolah nanti dikembalikan lagi kepada bagian pengolah data. Ya, bagian pengolah data. Dari bagian pengolah data ini nanti report ini akan dibuat 4 rangkap yang mana diberikan yang satu untuk di bagian pengolah data, yang kedua itu untuk di ketua PSB, yang keempat itu di kepala sekolah, yang kelima itu di dinas Kesdipora. Kalau aliran nilai sistem nilai yang sedang berjalan di SMK 3 Pariaman itu adalah seperti ini, yang mana guru memberikan soal ujian kepada siswa. Dari siswa tersebut melakukan proses menjawab ujian. Setelah itu dapat soal ujian yang telah dijawab, itu diserahkan kembali kepada guru. Dari guru proses pemeriksaan ujian, maka didapatlah daftar nilai siswa tersebut. Terus nanti daftar nilai siswa ini diberikan kepada wali kelas, dan wali kelas itu akan melakukan proses input nilai, maka didapatlah rekap nilai siswa. Rekap nilai siswa ini dilakukan oleh wali kelas, maka dapatlah laporannya ya berupa rapor siswa maupun rekap ranking dari siswa. Nanti rekap ranking ini akan diberikan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kepala sekolah, nanti akan didapat rekap ranking siswa yang sah. Di sini nanti setelah itu diberikan kembali kepada wali kelas, di sini. Nah, di sini akan rapor ini akan dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama itu kalau rapor siswa itu akan diberikan rekapnya satu kepada siswa, dan yang kedua itu kalau rekap ranking itu dibuat 3 rangkap. Yang pertama itu direkap untuk wali kelas, yang kedua untuk bagian kurikulum, dan yang ketiga adalah untuk kepala sekolah. Itu sistem nilai yang sedang berjalan di SMK 3 Pariaman. Nah, ini adalah aliran sistem atau flowchart dari sistem yang saya usulkan dari penerimaan siswa baru, yang mana secara pada awalnya ini dilakukan secara manual, dan sekarang saya tambahkan sebuah database untuk penyimpanan data tersebut, sehingga proses pengolahannya lebih singkat dan lebih simpel. Dimana di sini calon siswa ini melakukan proses input data calon siswa secara langsung. Siswa yang menginputkan datanya secara langsung nanti akan masuk ke database. Database ini akan ditemukan seluruh siswa yang mendaftar. Setelah itu langsung di bagian pengguna data langsung melakukan proses laporan PSB. Maka barulah didapat laporan dari siswa yang diterima. Nanti akan diberikan kepada
akan diberikan kepada kepala sekolah, langsung ditandatangani oleh kepala sekolah, terus didapat laporan yang sah. Setelah itu baru dikembalikan lagi kepada bagian pengolah data. Bagian pengolah data ini akan mencetak 4 rangkap, yang mana satu rangkap tinggal di bagian pengolah data, satu lagi di ketua PSB, dan satu lagi di kepala sekolah yang ini, dan satu lagi di dinas Kasdikpora. Itulah usulan yang saya buat untuk sistem PSB-nya. Begitu juga dengan data nilai. Data nilai di sini yang awalnya guru memberikan soal ujian tetap. Nah, di sini dilakukan proses menjawab ujian. Setelah itu nanti dapat soal ujian telah dijawab, dilakukan pemeriksaan ujian, dapat nilai siswa. Dari nilai siswa ini nanti diserahkan kepada tata usaha. Sehingga proses nilai siswa itu tersentralisasi di data usaha, yang mana sebelumnya itu proses nilai ini dilakukan di masing-masing wali kelas. Ini akan menimbulkan beberapa kontroversi karena masing-masing wali kelas, misalnya nanti wali kelas berganti atau ditukar, itu akan bermasalah. Tapi kalau misalnya data nanti terpusat di data siswa, di tata usaha, itu akan lebih terpusat, sehingga proses pencarian nilai atau pencetakan laporan lebih mudah. Ini merupakan konteks diagram dari sistem yang saya buat, di mana di sini adalah tata usaha itu menginputkan beberapa data, itu input data siswa, nilai rinci, mata pelajaran, nilai kelas, kepribadian rinci, ekstrakurikuler rinci, absen karyawan, jabatan. Nah, di sini nanti akan diproses dalam sistem informasi PSB dan nilai online pada SMK 3 Priaman. Nah, nanti outputnya itu akan ditampilkan kepada guru, bagian pengolah data PSB ini untuk tentang penerimaan siswa baru, pada calon siswa itu berupa laporan siswa yang terima atau tidak, kepada ketua PSB sama laporan siswa yang terima atau tidak, bagian kurikulum, siswa, Kepsek, kepala sekolah, dan dinas Kasdikpora. Ini adalah data flow diagram. Di sini tata usaha itu melakukan penginputan data, itu entry data. Tata usaha menginputkan data tersebut, maka nanti akan tersebar ke beberapa tabel. Yang di sini ada beberapa tabel. Yang di sini kita dapat melihat beberapa tabel, ada D nilai rinci, D siswa, D10 karyawan. Ini merupakan tabel-tabel yang saya buat di dalam database. Ini yang berupa DD ini, D10, D11 jabatan, D9 kelas, D8 absen, D kepribadian, D ekstrakurikuler rinci, D ekstrakurikuler rinci. Itu merupakan tabel-tabel yang saya buat di dalam database. Dari sini maka dilakukan proses pencetakan rapor siswa. Rapor siswa ini diambil dari beberapa tabel untuk menciptakan suatu informasi. Nah, dari rapor ini nanti akan diberikan kepada siswa rapornya. Dan begitu juga untuk cetak ranking. Cetak rekap ranking ini akan diberikan, yang pertama itu untuk bagian kurikulum, yang kedua untuk Kepsek, dan yang ketiga untuk wali kelas. Selanjutnya adalah cetak laporan PSB. Cetak laporan PSB ini akan diberikan nanti untuk yang pertama untuk adalah calon siswa, yang kedua untuk TU, dan yang ketiga untuk ketua PSB, yang keempat untuk kepala sekolah, yang kelima untuk Kasdikpora. Dan keenam adalah cetak laporan biodata guru. Ini adalah untuk guru. Ini merupakan relasinya, beberapa atribut ini merupakan atribut-atribut yang saya buat di tabel siswa. Begini juga yang ini merupakan atribut yang ada di bawah tabel nilai. Tabel nilai rinci adalah ini atributnya. Tabel mata pelajaran atributnya ini, karyawan atributnya ini, kelas atributnya ini, dan lain sebagainya. Itu. Ini merupakan relasi data. Nah, ini beberapa tabel yang ada dalam basis data. Tugas akhir saya tersebut yang pertama adalah data siswa. Ini adalah tabel struktur data siswa. Ini ada nomor pendaftaran, tahun ajar, NIS, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini data nilainya. Ini merupakan fil-filnya. Nilai rinci, mata pelajaran, tabel karyawan. Ini tabel jabatan ada ID jabatan sama nama jabatan.
tabel absen, filenya itu ada tabel tahun pelajaran, semester, NIS, jumlah absen, jumlah izin, dan jumlah sakit. Ini semua. Ini merupakan struktur program di sisi servernya. Dan ini merupakan dari sisi client side-nya. Ini merupakan flowchart server secara umum. Ini dapat kita lihat. Ini semua flowchart dari program. Sekarang kita akan masuk langsung ke desain sistem secara rinci. Desain input, proses, dan output client side. Desain inputnya dari client itu adalah pertama adalah form login. Form login ini terdiri dari ada text field untuk username dan password, ada satu adalah button login. Itulah bentuknya. Dan ini adalah form untuk register PSB. Sini ada, ini merupakan label, ini merupakan text field. Ini keterangannya, ada text field, ada string item, ada date field, itu tanggal lahir. Ada choice group, itu jenis kelamin, choice element, choice group, tombol OK dan back, itu desain input. Kalau desain prosesnya, sini ada beberapa desain yang telah saya buat, itu proses melihat data nilai per semester. Di sini ada NIS, tahun pelajaran, kelas, semester, mata pelajaran yang diinginkan, ada tombol back dan tombol menu. Ini merupakan keterangan dari gambar siswa, ada text field, choice group, OK button, dan back button. Dan back comment. Ini merupakan proses form untuk melihat data nilai per semester. Seperti ini, dapat teman-teman lihat semuanya. Ini keterangannya ada text field juga, ada choice group, OK button, dan back comment. Ini melihat proses melihat ranking siswa. Sini adalah formnya. Begitu juga dengan proses melihat data guru, melihat data siswa. Inilah form yang dirancang. Nah, sekarang desain output. Desain output dari sisi kliennya, kita dapat di sini adalah server respon. Kalau misalnya dilakukan penginputan data, maka nanti akan keluar selamat data Anda telah terkirim ke sistem informasi PSB dan nilai online SMK 3 Preman. Ini kalau misalnya waktu penginputan data itu berhasil. Ini merupakan reply servernya. Ini merupakan cara pengisian dari PSB-nya. Kalau yang ini merupakan reply server dari syarat-syarat PSB, ada fotokopi, jasa, fotokopi SK, water name, pas foto ukuran 3x4 dan lain sebagainya. Ini dari sisi informasi jurusan. Ini merupakan form dari output dari data nilai per mata pelajaran. Di sini ada nama siswanya, ada NIS-nya nanti, ada belajar di semester berapa, kelas berapa, nilainya dan predikatnya apa. Ini nilai per semester yang merupakan output ranking siswa. Di sisi server adalah desain inputnya seperti ini. Ada form login. Form login ini terdiri dari text field. Ini merupakan text field. Yang ini text field. Ini merupakan text field juga. Username dan password dan button login. Di desain input data siswa. Input data siswa seperti ini. Ada form data siswa. Ini merupakan form untuk data siswa. Boleh lihat. Ini merupakan keterangan dari gambar apa aja ya. Tool-tool yang digunakan untuk membuat form tersebut adalah text field, ada list menu, radio button, dan button. Ini merupakan desain input data nilai. Desain input data nilai rinci seperti ini. Ini desain input data mata pelajaran. Ini merupakan desain input data karyawan seperti ini, dapat kita lihat. Sini juga ada, saya sudah menjelaskan, memberikan juga keterangan dari gambar tersebut. Ada field, text field, list atau menu, radio button, dan lain sebagainya dari form yang dibuat tersebut. Desain input jabatan. Kita lanjut aja.
Nah, ini merupakan desain output dari sisi servernya seperti apa. Di sini ada rekap rekap ranking siswa. Di sini ada rekap ranking siswa per kelas. Seperti ini nanti tampilannya di sini. Sini ada nanti ada logo teruri, ada ini logo dari sekolahnya. Nah, di sini ada semesternya, kelas, tahun ajaran, dan di sini adalah listnya nama siswa, jumlah nilainya, rata-rata dan rankingnya berapa gitu. Seperti itu dari rekap ranking. Kalau rekap ranking siswa per program kalian seperti ini dapat teman-teman lihat semuanya. Dari rapor siswa, desainnya saya buat seperti ini. Seperti ini dapat kita lihat ada nama siswa, mahasiswa, NIS, bidang keahlian, program keahlian, tahun ajaran, kelas, semester, dan lain sebagainya. Mari lihat. Ini adalah laporan PSB. Ini merupakan laporan PSB seperti ini contohnya. Laporan data guru seperti ini. Seperti ini ada logo turunnya Handayaninya, ada logo SMK 3 Premanya, nama karyawannya, tanggal lahirnya apa, dan lain sebagainya. Mungkin itu desain dari sistem informasi ini kita butuhkan agar memudahkan kita dalam merancang interface tersebut sewaktu kita melakukan program di sisi user interface-nya. Mungkin dari saya hanya itu untuk sisi desainnya. Untuk video selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana mempraktekkan langsung di dalam programnya. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.